Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, puji syukur hanya milik Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda alam Muhammad Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Pak Minas Pulo. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori hukum pembangunan dengan dosen pengampu Niyani Nur Hayani SH.MH untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di slide pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan diciptakan oleh seorang pakar hukum yang bernama Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SH.LLM. Profesor Muhtar Kusumaatmadja adalah salah satu tokoh yang menempa posisi khusus dalam perkembangan pemikiran hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Kekhususan posisi ini terletak pada komplitnya sosok beliau yang bukan saja sebagai pendidik, tapi juga pemikir, praksi, dan juga birokrat hukum. Sebagai pendidik, beliau adalah figur penting di balik reformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada awal tahun 1970-an dengan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atau kita akrab disebut Unpad yang dipimpinnya sebagai laboratoriumnya. Sarjana hukum pasca kemerdekaan menurut beliau harus menjadi seorang profesional lawyer atau teknokrat hukum yang mendampingi para teknokrat lainnya dalam membangun Indonesia. Untuk mewujudkan gagasan ini, beliau kemudian memprakarsai program pendidikan klinis hukum di Fakultas Hukum Unpad sebagai proyek percontohan atau pilot project. Beliau adalah salah satu tokoh pemikir hukum Indonesia garda depan. Gagasannya mengenai peran hukum dalam pembangunan mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman atau birokrat hukum pada tahun 1974. Melengkapi perannya dalam dunia hukum, beliau dengan koleganya, jadi beliau itu mempunyai 3 kolega, antara lain Omar Kantaatmadja, terus Karowin. Nah, beliau bertiga ini mendirikan kantor hukum dengan nama MKK, yaitu singkatan dari Muhtar, Karowin, dan Omar. Singkat kata, beliau adalah figur yang memiliki banyak wajah dalam dunia hukum di Indonesia. Membaca dan memetakan gagasan beliau dalam landscape pemikiran hukum di Indonesia tentunya harus memperkembangkan sosok beliau sebagai sosok dengan multi wajah, mengidentifikasikan beliau hanya dengan gagasannya mengenai peran hukum dalam pembangunan. Tentunya tidak akan lengkap membaca sosok beliau karena beliau juga seorang pemikir hukum internasional, Indonesia par excellence. Bahkan tidak terlalu salah apabila beliau ditasbihkan sebagai Bapak Hukum Internasional Indonesia. Selain itu, beliau adalah pakar hukum laut Indonesia, kenamaan yang mengusung gagasan negara kepulauan Archipelagic State ke forum internasional yang kemudian menjadi landasan awal bagi lahirnya konsep kawasan Nusantara. Oleh karena itu, beliau dijuluki Muhtar, Bapak Hukum Laut Indonesia. Kemudian dikaji dari perspektif sejarahnya, maka sekitar tahun 70-an lahir teori hukum pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah teori, melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Rescue Pound Law as a Tool of Social Engineering yang berkembang di Amerika Serikat. Lalu teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SH.LLM dipengaruhi cara berpikir dari Harold de Lasswell dan Mires S. McDougall Policy Approach, ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound, tapi minus konsepsi mekanisnya. Profesor Muhtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi di Indonesia ini. Menurut Deddy Mulyana, model komunikasi Harold Lasswell berupa ungkapan verbal, yakni sebagai berikut: Who says
what in which channel to warm with what effect. Dalam bahasa Indonesianya, komunikasi itu bisa efektif apabila komunikator komunikasikan pesan, media, dan efeknya jelas. Cara mengetahui kalau pesan itu bisa mempengaruhi dan memberi efek bisa diketahui oleh bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikannya. Miles McDougall adalah seorang sarjana hukum internasional dan profesor Sterling Hukum Indonesia di Yale Law School, di mana dia mengajar selama 50 tahun. Dia juga mengajar di Sekolah Hukum New York. Profesor McDougall termasuk jadi buku-bukunya itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama, Sekolah Hukum Masa Depan, dari realisme hukum ke ilmu kebijakan di komunitas dunia pada tahun 1947. Kemudian properti, kekayaan tanah, alokasi, perencanaan, dan pengembangan. Beberapa kasus bahan lain tentang hukum real property, sebuah pengantar, pada tahun 1948. The Public Order of the Ocean, a Contemporary International Law of the Sea, pada tahun 1962, dengan itu pengarangnya bersama dengan William T. Burke. Kemudian Law and Public Order in Space pada tahun 1963, itu beliau mengarang bersama Harold de Laswell. Hak asasi. Kemudian buku selanjutnya adalah Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia, yang dalamnya berisikan kebijakan dasar dari hukum internasional tentang martabat manusia pada tahun 1980. Itu mengarangnya dengan Harold de Laswell dan Lung Chu Chen. Kemudian selanjutnya bukunya adalah Hukum Perang Internasional. Di dalamnya mengandung pemaksaan transnasional dan ketertiban umum dunia. Itu pada tahun 1994. Beliau mengarang itu dengan Florentino P. Feliciano. Murid-muridnya itu banyak. Murid-murid beliau itu termasuk Byron R. White, Bill Clinton, Nicholas Kajebak, dan George Cabranes. Sebagai seorang sarjana properti, Profesor McDougall terkenal karena mengajukan pertanyaan yang kemudian ditanyakan dan dijawab di United States v. Willow River Power Co. Pertanyaan itu seperti berikut: apakah pengadilan melindungi suatu kepentingan yang dinyatakan karena itu adalah hak milik, atau apakah itu properti benar karena pengadilan melindunginya? Nah, kemudian Profesor McDougall juga terkenal karena mempopulerkan dalam analisis hukum konsepsi hierarki nilai dan fakta bahwa resolusi ahli hukum atau analisis yang berbeda atas kontroversi hukum tertentu dapat dijelaskan sebagai hasil dari hierarki nilai yang berbeda. McDougall menulis Amici Brief, pengakhiran perjanjian presiden, yang umumnya dikreditkan dengan District City, putusan terhadap penghentian sepihak Presiden Carter dari perjanjian pertahanan bersama Taiwan, Amerika Serikat. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan McDougall, di mana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antara pengemban hukum teoretis dan penstudi pada umumnya, serta pengemban hukum praktis dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik yang di situ sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Konsep hukum pembangunan ini adalah akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan teori hukum pembangunan, atau lebih dikenal dengan mazhab 4. Jadi sebetulnya teori hukum pembangunan ini dinamakan oleh murid-muridnya karena Profesor Muhtar itu tidak menamakan teori ini sebagai teori hukum pembangunan. Cuman kesininya setelah dipelajari oleh murid-muridnya, maka ya disebut teori hukum pembangunan. Atau malah kesininya ada juga yang nyebut bahwa itu adalah mazhab Unpad atau Universitas Pajajaran. Ada dua aspek yang melatar belakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu pertama,
pada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan, bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat. Menurut Profesor Dr. Modern Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan. Elemen penting dari definisi ini yang kemudian mengaitkannya dengan teori hukum pembangunan adalah pada kalimat lembaga dan proses. Relasi hukum dengan kelembagaan hukumnya dan juga prosesnya menurut Lili Rashidi dan I.B. Wiyasa Putra adalah relasi khas dalam konsep pembangunan hukum di Amerika Serikat. Analisis ini menguatkan dugaan adanya pengaruh yang cukup berarti dari para arsitek reformasi hukum di Amerika Serikat, khususnya Roscoe Pound. Bagi Profesor Muchtar, kaidah dan asas merupakan elemen tradisional dari sebuah pengerahan hukum, elemen yang harus senantiasa hadir dalam sebuah bangunan hukum. Ketika hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan atau pembangunan, maka diperlukan elemen yang memiliki kekuatan mengubah, yaitu kelembagaan dan proses. Sehubungan dengan hal ini, Profesor Muchtar mengatakan sebagai berikut: pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Kepakaran Profesor Muchtar dalam hukum internasional bukan saja diakui kalangan intelektual hukum di Indonesia, bahkan juga di kalangan awam. Pengakuan atas kepakarannya tidak hanya terbatas di Indonesia, tapi juga di forum internasional yang antara lain dibuktikan dengan terpilihnya Profesor Muchtar sebagai 2 periode anggota Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission. Profesor Muchtar adalah peletak dasar dan pionir dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan yang dilakukannya di Fakultas Hukum Unpad, sehingga sampai saat ini Fakultas Hukum Unpad masih dianggap sebagai rujukan dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia. Pemikiran Profesor Muchtar mengenai hukum internasional tertuang dalam bukunya, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, yang terbit pertama kali pada tahun 1976. Buku ini menjadi sangat khusus kedudukannya karena menjadi rujukan pengajaran hukum internasional di hampir seluruh fakultas-fakultas hukum Indonesia sampai saat ini. Pemikiran Profesor Muchtar mengenai hukum internasional yang fundamental dan futuristik. Hal ini bisa ditelusuri dengan menganalisis pengertian dan batasan-batasan hukum internasional yang dibuatnya, yaitu hukum internasional adalah, menurut dia itu, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Definisi ini memperlihatkan ketajaman Profesor Muchtar dalam menangkap dan mengungkap esensi hukum internasional yang tetap berakar pada sejarah pertumbuhannya dan memprediksi perkembangannya di masa depan. Secara historis, hukum internasional itu identik dengan negara atau state sebagai pelaku utamanya atau subjeknya. Dengan perkataan lain, hukum internasional klasik adalah hukum yang berbasis kepada aktivitas dan perilaku negara ketika berhubungan satu dengan yang lainnya. Negara sebagai subjek utama hukum internasional tetap belum tergantikan sampai sekarang. Namun Profesor Muchtar juga memprediksi bahwa ke depan pelaku atau aktor dalam hukum internasional akan bertambah dan beragam, antara lain dengan diakuinya organisasi internasional dan juga individu sebagai subjek hukum internasional. Dalam hal ini, Profesor Muchtar dengan sangat tepat menyebut istilah negara dan subjek hukum bukan negara atau non-state actor. Ketika wacana non-state actor mengemuka dan pembahasannya semakin intensif akhir-akhir ini, Profesor Muchtar sudah mengemukakannya pada tahun 1970-an. Penggunaan istilah subjek hukum bukan negara menunjukkan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang masih terus berkembang, khususnya yang terkait dengan pelakunya, atau meminjam istilah dari Wallace dan Ortega sebagai usefulness of the international legal system. Isu fundamental lain yang diangkat oleh Profesor Muchtar adalah terkait dengan hukum internasional yang bersifat koordinatif
yang menurut Profesor Muhtar didasarkan atas pemikiran bahwa masyarakat internasional adalah masyarakat yang terdiri dari negara-negara yang merdeka atau independen yang tidak memungkinkan satu dengan yang lainnya saling mensubordinasi. Dalam pengertian ini, hukum internasional bukan merupakan suatu sistem hukum dunia atau world law yang meniscayakan adanya relasi subordinasi seperti yang dikenal dalam hukum tata negara. Pemikiran Profesor Muhtar ini merupakan pemahamannya yang mendalam terhadap hakikat hukum internasional. Pandangan ini merupakan pandangan pakar hukum internasional pada umumnya, misalnya seperti yang dikatakan oleh Conway Henderson yang mengutip Anne-Marie Slaughter sebagai berikut. Professor of international law have long known that international law can constrain and channel conflictual politics into cooperative balance. Pada tahun 1970-an, Profesor Muhtar masih berpendapat bahwa adalah sesuatu yang masih jauh dari kenyataan adanya satu hukum dunia yang mengatur relasi antar negara. Namun ketika Profesor Muhtar bersama-sama dengan A.R. Agus merevisi bukunya pada tahun 2002, pandangannya tentang hukum internasional yang bersifat koordinatif berubah. Profesor Muhtar mengatakan bahwa dalam dekade terakhir fenomena terwujudnya suatu hukum dunia adalah tidak mustahil, antara lain dengan munculnya WTO atau World Trade Organization yang melahirkan kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional yang pada gilirannya memaksa negara-negara untuk menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya untuk memenuhi tuntutan kaidah tersebut. Karakter hukum internasional bergeser dari sifatnya yang koordinatif menjadi subordinatif. Catatan khusus harus diberikan terhadap definisi hukum internasional yang diberikan oleh Profesor Muhtar, khususnya pada kata keseluruhan kaidah dan asas. Muhtar tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kaidah dan asas di sini. Yang menarik, kalimat yang sama digunakan oleh Profesor Muhtar ketika memberikan definisi mengenai hukum, yaitu keseluruhan kaidah dan asas, juga tanpa penjelasan lebih lanjut. Sebagaimana halnya pengertian asas dan kaidah dalam definisi hukum di atas, maka pengertian kaidah dan asas dalam hukum internasional menurut saya tidak lain adalah norma hukum internasional, karena norma substansinya adalah idealisme atau unsur-unsur ideal dalam suatu sistem hukum termasuk hukum internasional. Pertanyaannya adalah, adakah kesamaan basis ideologi yang mendasari Profesor Muhtar dalam memandang hukum dan hukum internasional? Dalam hal ini Profesor Muhtar menjawab dengan mengatakan sebagai berikut. Penulis mengaku sedikit banyak dipengaruhi oleh dua orang gurunya di Yale Law School, yakni Profesor Myres McDougall, bapak dari apa yang dikenal dengan policy oriented approach terhadap hukum, dan guru besar yang mengajar mata kuliah Philosophical and Sociological Foundation of Law, yaitu Profesor F.H.C. Northrop, seorang ahli filsafat yang terkenal. Pandangan McDougall yang berorientasi kepada public policy menempatkan hukum sebagai produk politik yang pembentuk relasi sinergis dalam memberikan efek positif, diantaranya keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Sementara itu, Northrop dengan konsep living law-nya memandang bahwa relasi antar negara harus didasarkan atas sistem hukum internasional yang efektif, yaitu hukum internasional yang mampu memberikan solusi yang efektif atas masalah-masalah internasional yang dihadapinya. Kemudian teori hukum. Esensi pemikiran hukum Muhtar adalah mengenai posisi dan peran hukum dalam pembangunan. Mengenai hal ini, dalam salah satu tulisannya, Profesor Muhtar antara lain mengatakan sebagai berikut. Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi daripada kehidupan masyarakat, dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya. Yang menjadi pertanyaan, kata Muhtar, adalah adakah peranan hukum dalam proses pembangunan itu, dan bila ada, apakah peranannya? Profesor Muhtar menjawab dengan mengatakan sebagai berikut. Apabila kita
telik, maka semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan. Bagaimana kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Pembangunan menurut Profesor Muchtar esensinya adalah perubahan. Dengan menggunakan makna ini, tampaknya Profesor Muchtar lebih memilih makna denotatif dari pembangunan daripada makna konotatifnya yang bertendensi politik. Dalam konteks politik, ketika itu pembangunan adalah jargon politik Orde Baru yang dimaksud sebagai antitesis terhadap orientasi politik Orde Lama yang terlalu ideologis tapi miskin program. Pembangunan dimaksudkan sebagai orientasi politik Orde Baru yang syarat program kerja. Menariknya, meskipun Profesor Muchtar adalah bagian dari kekuasaan Orde Baru, namun sosok Profesor Muchtar tetap lebih kental sebagai akademisi dan teknokrat hukum daripada seorang politisi partisipan. Sehingga makna pembangunan hukum di tangan Profesor Muchtar relatif lebih netral. Mengenai peran hukum dalam pembangunan, Profesor Muchtar menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur. Penekanan Profesor Muchtar pada kalimat berjalan secara teratur menunjukkan bahwa tercapainya ketertiban sebagai salah satu fungsi klasik dari hukum. Urgensinya ditegaskan kembali oleh Profesor Muchtar dalam mengawal pembangunan. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. Dengan peran hukum seperti ini, Profesor Muchtar ingin membangun hukum yang memberikan orientasi sekaligus koreksi atas jalannya pembangunan, bukan hukum yang hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan. Di sini Profesor Muchtar memberikan formula yang tegas bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan sekaligus menepis tudingan bahwa konsep pembangunan hukum Profesor Muchtar adalah alat untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Kemudian pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi daripada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat ketika kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya. Kemudian suatu pembangunan dalam masyarakat dicirikan dengan adanya perubahan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Karena esensi dari pembangunan itu adalah perubahan, maka ketika hukum harus berperan di dalamnya, hukum tidak dapat dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa berada di belakang perubahan itu sendiri. Hukum harus berada di depan mengawal perubahan tersebut. Hukum bukan hanya sebagai pengikut atau the follow pembaharuan masyarakat, mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas daripada pengetahuan hukum dalam arti lazim. Apa yang dimaksud oleh Profesor Muchtar dengan pengetahuan hukum yang lebih luas tidak lain adalah fungsi dinamis dari hukum yang sebagai alat perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa menjadi korban dari perbuatan itu sendiri, melainkan harus menjadi penggerak utama, the free mover dari pembangunan. Pada kini Profesor Muchtar secara eksplisit menggunakan istilah hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Selengkapnya Profesor Muchtar mengatakan sebagai berikut: jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat. Kemudian hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat atau a tool of social engineering. Untuk memahami relasi dan interaksi antara hukum dan pembangunan, Profesor Muchtar menekankan dua hal, yaitu pertama, persoalan hukum sebagai alat perubahan atau pembangunan, dan kedua, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Berkenaan dengan hal yang pertama, Profesor Muchtar mengulanginya dengan redaksi yang berbeda. Mengenai masalah yang pertama, kita di sini ingin kemukakan masalah-masalah yang kita hadapi dalam perkembangan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat atau tool of social engineering. Di sini kembali Profesor Muchtar lebih menekankan kepada fungsi dinamis hukum sebagai alat pembaharuan atau perubahan,
masyarakat tanpa harus meninggalkan fungsi hukum yang mengatur. Dalam hal ini, Profesor Muhtar menyebutkan sebagai pemahaman hukum yang lazim atau konvensional. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau kombinasi yang keduanya. Namun, pembentukan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan cepat dibandingkan dengan metode pengembangan hukum lain seperti jurisprudensi dan hukum kebiasaan. Dalam hal ini, Profesor Muhtar menjadikan perundang-undangan sebagai wujud konkret dan sarana utama dalam melakukan pembaharuan masyarakat atau social engineering. Kemudian kesimpulannya adalah dimensi teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja SH LLM merupakan salah satu teori yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya teori hukum pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Muhtar juga apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya, maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan, legislasi, dan aplikasi serta dalam kajian ilmiah, maka teori hukum pembangunan dari Profesor Muhtar ini tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Tegasnya bahwa teori hukum pembangunan dari Profesor Muhtar menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engineering. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya minta beribu-ribu maaf karena masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari presentasi saya ini. Semoga ibu dan kawan-kawan para penonton juga bisa memaklumi karena mungkin saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.